Malam hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Ibu Bapak sekalian salah seorang dari Sumarekon ya Pak, namanya Pak Agus Hartono Ya, ya. boiling. Latar belakang pendidikan adalah sarjana dari ini ya Pak, STIMIK dari BINUS ya dulu ya. Binus satunya. Satunya lalu S2 juga mengambil lagi di bidang language ya, bahasa. Ya, linguistik. Beliau juga certified sebagai hipnoterapis dan saat ini bekerja di Sumarekon sebagai HR. Malam hari ini beliau akan membawakan satu tema yang penting menurut saya ya, karena kita sering sekali berbicara mengenai company culture dan value. Apakah itu sebatas jargon ya, yang biasanya kita memang tempel di mana-mana ya, value-nya ini gitu kan, culture-nya seperti ini ya, atau memang itu menjadi satu bagian yang menentukan untuk keberhasilan dari satu perusahaan. Ya, Pak Agus, silakan Pak. Terima kasih, boiling. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Salam kenal untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali kita ketemu di sini. Tentu pertama-tama terima kasih hari ini sudah diberikan kesempatan berkumpul di komunitas Life Transformation Institute ya. Menarik ya, tadi pas baru pertama kali join ketemu Ibu Susan, katanya LTI itu yang resminya Life Transformation Institute gitu ya. Tapi Ya, ternyata dalam kesehariannya lulusan teknik industri katanya. Wah ini kumpulan teknik industri jago-jago nih. Dan saya berjodoh ketemu Bapak Ibu teman-teman di LTI ini dari Pak Chen ya. Kebetulan Pak Chen dulu sempat jadi rekan kerja di Sumarekon dan banyak belajar dari beliau dan hari ini beliau tanya ke saya gimana boleh nggak sharing ke teman-teman LTI. Saya bilang oh mau, tentu saya juga pasti bisa banyak belajar ya. Kebetulan saya senang juga belajar. Dan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Ailing tadi, malam ini saya akan sedikit sharing dari apa yang saya alami, saya lakukan di bidang company culture and value ya. Tapi sebenarnya yang mungkin saya bahas ini adalah bukan hanya rangkuman dari pengalaman saya di perusahaan, tapi juga dari keterlibatan saya sebagai seorang relawan. Saya juga seorang relawan SECI di Jakarta ya. Kebetulan pada saat saya terlibat di SECI ini, saya banyak bergulat dengan yang namanya budaya humanis. Jadi bicara juga mengenai culture ya. Jadi keterlibatan saya di culture di SECI itu juga membawa saya berlabuh di dunia culture. Jadi culture baik di bidang pendidikan formal, saya pernah mengajar dari tingkat SMP, secondary school ya, SECI Secondary School yang berbasis IB. Kemudian saya juga ada di kampus, saya dosen paruh waktu bahasa Inggris di Universitas Bunda Mulia. Dan di perusahaan itu, baik di Sinarmas maupun di Sumarekon, saya banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan company culture ini. Kalau saya lihat tadi sekilas ini di sini banyak senior-senior nih, rasanya juga banyak pengalaman ya di dunia HR, di dunia culture. Jadi izinkan saya juga nanti bertanya ya. Sangat mungkin juga apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sudah lebih paham dari saya, lebih dari pengalaman. Dan saya tidak ada bermaksud lebih pengalaman dari Bapak Ibu. Jadi PPT yang saya buat ini ada beberapa segmen. Yang pertama tentu kumpulan dari riset secara formal. Yang kedua itu lebih banyak dari pengalaman dari apa yang saya alami, baik di dunia corporate, di company maupun di dunia kemanusiaan, di SECI dan tentu di dunia pendidikan. Dan kebetulan tadi Ibu Aileen sudah sampaikan, saya juga seorang certified hypnotherapist. Saya adalah seorang hipnoterapis lulusan dari Adi Gunawan Institute of Mind Technology, ada di Surabaya ya. Jadi saya mengikuti program pelatihan hipnoterapi ini sampai 100 jam selama 10 hari di Surabaya. Jadi dari semua pengalaman ini saya merasa menjalani satu kehidupan yang lebih berarti ya. Jadi bekerja itu bukan hanya mencari nafkah, bekerja itu bukan hanya sebagai suatu kewajiban, tapi bagaimana bisa bekerja yang berguna buat masyarakat juga. Dan itu ada di dalam mindset saya dan saya sangat bersyukur sebagian besar hidup saya, karir saya itu justru mendapatkan pekerjaan yang juga berguna bagi masyarakat banyak. Nah, saya memilih judul ini karena ada dua kata kunci sini yang menarik dan selama ini saya geluti, yaitu ada di culture dan values, budaya dan nilai-nilai. Karena itu menjadi satu hal yang sangat penting. Dan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Ailing, sayang sekali
banyak sekali culture and values ini menjadi satu semacam jargon, dogma, maupun hanya hiasan di dinding mungkin ya. Dan padahal itu sebenarnya melebihi dari jargon-jargon, hanya sekedar jargon. Dia bisa menjadi benar-benar kunci keberhasilan. Tapi bagaimana itu bisa terjadi, itu yang saya ingin share malam ini. Sebelumnya, eh, pada saat saya sharing ini juga mungkin saya ingin sisipkan beberapa materi yang saya biasa gunakan pada saat saya melakukan sosialisasi kepada relawan, baik itu di Sumarekon maupun di Sinarmas, maupun pada saat saya berinteraksi dengan relawan. Kebetulan di Seci itu saya juga sebagai seorang relawan komite senior yang juga membidangi bidang pelatihan. Jadi saya cukup bersyukur bisa berkeliling Indonesia dalam rangka untuk membekali relawan Seci. Ya. Jadi bagaimana mereka bisa melakukan pelayanan dalam bentuk terbaik. Dan tentu kita tahu Seci itu adalah organisasi kemanusiaan yang sifatnya internasional. Jadi mereka punya basis-basis value, standar value yang perlu kita jalankan. Nah, jadi salah satu materi yang biasa saya gunakan adalah mengangkat apa yang ada di dalam diri manusia. Ya, biasanya sebagai pembuka saya akan sharing ke baik ke karyawan maupun relawan. Saya akan ingatkan mereka, kita itu diberkati oleh Tuhan sebuah organ otak yang kalau digunakan akan membuat hidup kita jauh lebih baik. Ya, kan konon banyak yang bilang sebenarnya dari penelitian-penelitian manusia itu hanya sekedar menggunakan kapasitas otaknya mungkin 15-20% ya. Itu beberapa referensi mungkin yang harus juga diteliti lebih lanjut. Jadi sebagian besar dari kita itu belum menggunakan kapasitas otak kita secara maksimal. Nah, belakangan ini kalau kita lihat terutama di zaman Gen Z sekarang ya, mereka banyak bicara hidup yang lebih balance, bersyukur, happy, tapi juga terus bisa produktif. Ya, mereka banyak bicara mengenai hormon kebahagiaan dan sebagainya. Jadi ada satu bahasan yang biasanya juga saya sampaikan mengenai dose ya. Dose itu sebenarnya singkatan dari dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Itu hormon-hormon yang kita sebut kebahagiaan. Nah, kayak saya kenapa tampilkan ini biasanya untuk eh, pada saat sesi sosialisasi budaya perusahaan maupun di pembekalan relawan itu saya sampaikan ini dulu. Jadi supaya mereka sisi afektif mereka pada saat mengikuti sesi-sesi seperti ini terbangun ya, bukan hanya karena disuruh SR ataupun karena kewajiban seorang relawan harus ikuti pelatihan. Jadi saya ajak mereka untuk kondisikan, ayo pada saat sesi training ini, pada saat sesi workshop ini, mereka ikuti dengan sungguh-sungguh, mereka membuka pikiran secara positif, mereka membuka pikirannya supaya maksimal. Kenapa? Kalau mereka para peserta training itu mengikuti hal-hal seperti tadi, baik sebagai karyawan maupun relawan, hormon hormon-hormon yang di dalam otak mereka itu akan terproduksi. Jadi misalnya bagaimana melakukan kebaikan, bisa melakukan hal yang positif dalam hidup. Di tengah pekerjaan kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik. Terus bisa memiliki kesempatan untuk berolahraga, itu menjadi hal-hal yang sangat baik di tengah-tengah sibuknya pekerjaan. Ya. Dan saya sampaikan bahwa hormon DOS ini kalau diproduksi otak manusia setiap hari itu konon bisa meningkatkan imun tubuh, kualitas hidup yang lebih baik, dan juga dalam beberapa aspek rezekinya juga bisa lebih berlimpah ya. Jadi itu yang beberapa referensi yang kita bisa cari. Nah, setelah em, membuka ini, sangat diharapkan para peserta itu di kelas budaya mereka itu jadi tahu, oh ini bukan hanya sekedar satu standar ataupun permintaan HR harus diikuti, mereka punya keinginan untuk mengikuti materi-materi selanjutnya. Nah, udah itu baru saya biasanya saya sharing pendekatan apa kognitif ya. Jadi setelah afektif dibangun, saya mulai dengan hal-hal yang bersifat pengetahuan, yang mulai bicara budaya. Budaya itu apa sih? Ya bisa berupa pakaian, makanan, bahasa, tradisi, sikap, perilaku, dan sebagainya. Ya, jadi membekali dulu. Apa sih budaya perusahaan? Ya, kita taunya perusahaan itu kan hanya cari profit. Kenapa harus bicara budaya kan? Nah, jadi kita bekali dulu. Sama seperti di hal kerelawanan, saya akan ajak mereka juga. Karena sebagai organisasi kemanusiaan berstandar internasional, Suci itu punya pakem-pakem di mana harus pakai seragam dan sebagainya. Tentu
buat relawan itu kadang-kadang merepotkan. Nah, itu menjadi tantangan bagaimana mereka justru bangga menjadi relawan, tapi juga pakai seragam. Nah, jadi kita bekali hal seperti ini dulu. Jadi kita sampaikan bahwa pakaian itu mencerminkan profesi, ya. Dari profesi hakim, profesi dokter, kemudian ini profesi penyanyi. Jadi kalau relawan yang mungkin pengen nyentik dan sebagainya, dia nggak cocok ya. Jadi harus beradaptasi kalau memang ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti halnya juga para rohaniawan, ya. Jadi bisa dilihat dari cara berpakaian. Ini budaya. Nah, ini contohnya di Seci kan. Jadi mereka baju dikancing, penuh aturan kelihatannya. Tapi ini menjadi standar perilaku yang sangat diperlukan. Kenapa saya mengambil contoh Seci ini? Karena Seci adalah sebuah organisasi kemanusiaan internasional yang sekarang sudah ada lebih dari 60 negara. Jadi ada di dalam 5 benua. Dan saya menyaksikan sendiri dan bersyukur saya ada di dalam bagian sistem kaderisasi relawan mereka. Dan by the way, Seci itu lintas agama, lintas suku, lintas ideologi. Ya, jadi itu semakin membuat saya bersemangat. Sampai hari ini saya sudah menjadi relawan Seci mungkin lebih dari 25 tahun. Karena di sana saya bisa berkenalan dengan berbagai latar yang berbeda. Budaya makan ini juga tentu saya sampaikan. Jadi cara makan di Seci juga ada cara-cara yang menunjukkan ayo relawan itu sebagai orang yang bisa diteladani ya. Tentu budaya berbahasa dari tata cara berbicara dan sebagainya. Bagaimana memberikan service excellence di level karyawan juga kepada relawan pada saat bertemu penerima bantuan. Dan yang menarik biasanya juga saya sisipkan, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu mengenai Ho'oponopono ya. Jadi dalam konteks budaya berbahasa, saya ajak para peserta itu juga em, mengenal satu konsep bagaimana bisa menimbulkan satu kondisi yang menimbulkan memunculkan kesempurnaan dalam diri ya. Jadi bisa juga sifatnya koreksi, meralat kekeliruan. Kalau Bapak Ibu ada yang senang mengenai Ho'oponopono ini sangat bagus ya. Jadi di dalam Ho'oponopono itu sebuah metode terapi kuno yang berasal dari Hawaii. Intinya dia ada semacam skrip ya, panduan berupa 4 kata sakti ya. 4 kata sakti ini I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Ini kalau kita berulang-ulang lakukan, terus kita pancarkan kepada orang-orang tertentu ataupun kondisi tertentu, banyak hal-hal, contoh-contoh konkret yang melihat itu beruang positif. Jadi ini juga saya bekali kepada karyawan dan relawan. Kenapa? Karena di dunia kerja itu kadang kita tahu kan tensinya cukup tinggi, yang muncul banyak pikiran negatif, mungkin ucapan-ucapan negatif. Nah, dengan hal seperti ini justru bisa membantu pemulihan di dalam diri mereka. Nah, saya juga ajak melihat penerapan budaya ya, budaya antri, budaya menyeberang jalan. Ini budaya. Jadi budaya itu serangkaian perilaku, serangkaian tindakan, serangkaian mindset. Ya. Nah, ini kalau saya mengambil sedikit kata-kata perenungan dari pimpinan Seci, Mas Secenian itu, ini adalah barisan-barisan relawan. Pada saat Seci melibatkan ribuan relawan ya di satu tempat yang besar, mereka belajar menata diri berbaris dengan rapi. Jadi ada satu kata perenungan yang cukup menarik dari Mas Secenian ini, keindahan sebuah kelompok terletak pada keindahan pribadi masing-masing individu. Saya pikir ini relevan di dunia company juga. Makanya hari ini saya sharing. Bapak Ibu adalah pelaku industri bisnis ya. Jadi saya rasa ini hal yang menarik bagaimana menekankan, bayangkan kalau setiap pribadi, setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan itu memiliki kualitas pribadi yang unggul. Dan tentu ini akan tercermin dalam kelompok tersebut, tercermin dalam perusahaan tersebut. Nah, ini contohnya bagaimana para relawan itu bisa berbaris rapi di salah satu halaman di salah satu em, taman umum ya di Taipei ya, di Taiwan. Jadi melibatkan ribuan bahkan mungkin puluhan ribu, termasuk masyarakat. Masyarakat datang mereka tidak berlatih tapi mereka sudah siap dan masuk dalam barisan yang rapi ini. Saya rasa ini budaya. Karena juga saya sharing ke karyawan, karyawan ingin melihat, coba Bapak Ibu sekalian, mau nggak kita punya satu organisasi? Bayangkan kalau ini sebuah organisasi kita bisa bergerak demikian kompak, demikian teratur. Jadi kita bisa melihat dari cuplikan sekilas ini, kita bisa melihat bagaimana kekompakan mereka dan tentu ini tidak diraih dalam latihan semalam, mungkin juga bukan sebulan, mungkin juga bukan setahun, ya mungkin lebih dari itu. Dan di dalam ini ada satu repetisi pengulangan hal-hal yang baik, kebiasaan yang baik, pola pikir yang baik. Jadi
buat saya orang yang menggeluti bidang budaya ini menjadi sesuatu yang sangat berarti dan sampai sekarang sesuatu yang terus menjadi challenging issue. Bagaimana bisa terus mengajak individu-individu di dalam perusahaan, di dalam organisasi, di dalam kerelawanan ini bisa menjadi tim yang kompak ya. Karena we are dealing with people ya. Nah, izinkan juga sedikit paparan teoritis ya. Kalau saya pakai pendekatan 5W1H, apa, what, who, why, when, where, dan how kita bisa lakukan itu. Jadi kalau ini mah bukan sesuatu yang baru ya, tapi saya rasa itu penting. Kita berangkat dari what, apa itu budaya perusahaan, intinya adalah serangkaian nilai, norma, asumsi perilaku yang menjadi pedoman dalam bekerja dan berinteraksi. Ya, ini berdasarkan teori-teori yang bermunculan ya. Kalau nanti saya akan eh, menawarkan satu pemahaman saya sendiri, interpretasi saya dari pengalaman di company culture ini seperti apa. Ya, ada beberapa kata kuncinya. Dan kalau boleh mengutip beberapa eh, sisi akademis ya, misalnya dari Edgar Sain ini menyatakan bahwa budaya itu serangkaian kegiatan-kegiatan yang dipelajari oleh sebuah kelompok ya untuk menyelesaikan problem-problemnya dan juga di mana itu di dalam itu terkait adaptasi eksternal dan integrasi internal. Dan contoh-contoh elemen budaya ini tentu melibatkan nilai, norma, dan praktik. Kalau kita melihat nilai itu integritas itu sangat penting tentunya ya. Kalau satu perusahaan yang memiliki integritas dipastikan dia akan terus maju. Inovasi juga masuk nilai. Norma cara berpakaian, cara berkomunikasi sangat penting, apalagi kalau di dalamnya terkait dengan banyak orang. Nah, praktek-praktek penerapan ini tentu akan menjadi sangat penting. Nah, kenapa budaya perusahaan sangat penting? Buat saya ini pertanyaan yang sangat eh, penting ya, dan saya rasa bukan sesuatu yang hal asing buat teman-teman yang ada di teknik industri ya. Kalau Simon Sinek bilang start with why, dan saya sangat setuju ya. Kenapa kita melakukan ini? Kalau bagi saya sebagai praktisi di sini, saya melihat budaya perusahaan itu sangat penting karena mendefine secara clear apa identiti perusahaan itu. Kemudian yang pasti menyatukan perilaku karyawan. Dan tentu ini perlu menja- perlu memiliki sosok teladan. Dan saya yakin para pendiri perusahaan itu adalah kualitas-kualitas pribadi yang unggul. Dan bagaimana dia bisa meneruskan kualitas pemikiran, kualitas tingkah laku, kebiasaan yang unggul ini kepada jajaran-jajaran di bawahnya, sampai bahkan ke jajaran yang paling operasional. Kalau itu berhasil, sangat besar kemungkinan perusahaan itu akan terus berlangsung, bahkan bertumbuh. Ya. Dan ini menjadi tantangan. Owner mungkin punya mindset yang bagus, perilaku yang baik, tapi jajaran manajemennya juga mungkin bagus, tapi pertanyaannya bagaimana di jajaran-jajaran berikutnya. Karena dari itu, budaya perusahaan menjadi sangat penting. Selanjutnya kita juga bisa melihat manfaat-manfaatnya, tentu itu bisa meningkatkan motivasi dan komitmen, memandu pengambilan keputusan, keunggulan kompetitif, dan sebagainya. Ya, ini sebuah hal-hal yang sangat normatif. Yang lebih menarik bagaimana, itu nanti kita akan lihat. Jadi dalam beberapa penelitian juga menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki budaya perusahaan yang kuat, itu tercermin dalam kinerja finansial yang juga baik. Nah, berbicara mengenai menyatukan perilaku karyawan, saya ingin um, sharing sedikit dari apa yang saya pelajari sebagai seorang hipnoterapis yang mendalami teknologi pikiran. Ada hal yang menarik di sini, satu percobaan juga. Eh, saya akan mengambil contoh apa yang disampaikan oleh Tesla ya. Kalau kita tahu Tesla itu merek mobil listrik sekarang yang terkemuka, tapi sangat menarik. Salah satu kutipan pemikirannya adalah beliau berkata, "If you wish to understand the universe, think of energy, frequency, and vibration." Energi, frekuensi, and vibration ini menjadi sesuatu hal yang menarik buat saya, terutama yang mendalami hipnoterapi. Dan kebetulan juga sebagai seorang Buddhis, bukan yang taat ya, tapi saya mempelajari yang namanya mindfulness, pikiran, energi itu menjadi sesuatu yang hal sangat berarti buat saya. Jadi ada satu percobaan yang menarik berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tesla ini mengenai energi, frequency, and vibration. Nah, kita lihat dalam percobaan ini. Jadi ini adalah metronom, ya sekumpulan metronom yang dibariskan dan mereka digerakkan dalam waktu yang berbeda. Jadi menerus berulang-ulang. Di sini ada vibrasi.
Dan pada saat gerakan pertama itu energinya tersimpan. Kita lihat apa yang terjadi setelah 2 menit, Bapak Ibu sekalian. Secara visual kita bisa melihat ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Dari suara juga mungkin nggak seragam ya. Seiring waktu ini terus berjalan. Terus berjalan kurang lebih 1 menit Apa sing lewat ya. buang? Tak pindah neng mau sijine mlebu neng kulkas. Nah, ini kalau Bapak Ibu cermati sudah mulai ada perbedaan kalau yang sudah bisa mencermati. Ya. Semakin lama akan terlihat polanya. Kalau mencermati suaranya juga sudah ada perbedaan. Ini sudah masuk menjelang 2 menit atau bahkan mungkin lebih ya. Bapak Ibu sudah bisa melihat perbedaannya ya. Dari gerakannya, dari suaranya. Jadi seragam. Nah, begitu melihat tayangan percobaan ini, saya semakin meyakini bahwa kekuatan vibrasi pikiran kita itu sangat penting. Frekuensi sesuatu yang dilakukan, diucapkan, dipikirkan secara berulang itu menjadi sangat penting. Dan yang menarik adalah vibrasi. Bagaimana vibrasi itu menular. Saya nggak tahu ini teman-teman mungkin lebih pakar dari saya bagaimana menjelaskannya secara mekanik ya, kok bisa terjadi seperti ini. Tapi kalau saya sebagai praktisi dan penikmat cara kerja pikiran, saya rasa ini menjadi suatu hal yang menarik. Nah, itu tadi saya sampaikan dalam konteks why budaya perusahaan itu penting, terutama dalam menyatukan perilaku karyawan. Artinya, saya meyakini kalau owner itu memiliki mindset yang baik, yang positif, perilaku, ucapan, cara kerja, leadership yang bagus, dan itu kalau diturunkan ke level berikutnya, dan level berikutnya ini bisa menurunkan ke level berikutnya sampai ke jenjang level-level terbawah maupun yang operasional, saya yakin perusahaan itu memiliki satu vibrasi energi yang kuat dan mereka akan menjadi sesuatu organisasi yang wow, ya. Nah, itu dari tadi why. Dan saya yakin budaya itu semakin yakin bahwa budaya itu berpengaruh ya. Bagaimana budaya itu bisa diterapkan dalam konteks bagaimana vibrasi, energi dan frekuensi bekerja. Nah, siapa yang berperan dalam budaya perusahaan? Ini lagi-lagi teoritis, tapi saya melihatnya menyaksikan sendiri bagaimana apa yang terjadi di Sinarmas, di Seci dan di perusahaan saya sekarang. Saya melihat bagaimana para pelaku budaya ini, kalau mereka melakukan secara bersama-sama dari tingkatan paling atas sampai semua jajarannya itu akan menjadi organisasi yang sangat luar biasa, ya. Jadi seringkali terjadi di level owner, di level top management mereka bagus, ya, tapi sayang tidak diikuti sampai di level middle management maupun di lower level management. Bahkan dalam beberapa situasi ada justru yang lower level management, staff-staff itu mereka bagus, tapi sayangnya mungkin middle managementnya kurang, dan top management mungkin tidak memperhatikan, yang bawah juga lambat laun pasti akan terpengaruh. Ya. Dan sederhana ada juga top level management maupun owner yang tidak bertanggung jawab, ya tentu kita bisa melihat dari usia mereka, kinerja mereka sangat cepat mereka runtuh. Ya. Jadi singkatnya siapa yang berperan dalam budaya perusahaan, saya meyakini pendiri top management itu sangat berperan, kemudian middle level management dan seluruh karyawan. Dan tentu peran untuk menjalankan ini ada di HR. Nah, Bapak Ibu teman-teman adalah praktisi HR di sini. Bagaimana mendevelop people, ya, not only in operational matters but also in cultural matters. Nah, kapan budaya perusahaan dibutuhkan? Nah, tentu pada saat mengalami krisis, ya. Tentu pada saat kalau ada perubahan besar. Dan saya bisa sharing sedikit di sini. Sumarekon 3 tahun yang lalu merumuskan satu core values yang lebih tajam lagi, yang dinamakan caring. Sebelumnya Sumarekon sudah ada
core values ya, dengan apa? Diawali 4 core values, kemudian berkembang menjadi 8. Sekarang ada serangkaian sekitar 50 sifat karakter mindset yang dikemas dalam namanya caring ya. Caring singkatan dari commitment, agility, care, integrity, collaboration, and gratitude. Nah, jadi menjelang usia 50 tahun Sumarekon ini, dan kebetulan waktu itu core values yang dipertajam itu, yang diperkaya itu terjadi pada saat pandemi. Jadi saya menyaksikan bagaimana top level management itu, mereka justru pada saat krisis itu mereka mendapatkan barisan, mereka merumuskan kembali core values mereka yang sudah ada, dipertajam lagi karena mereka tahu ini pandemi suatu saat sudah melumpuhkan dunia. Sangat mungkin ke depan sudah ada, bisa terjadi lagi. Dan kita tidak tahu di depan ada apa lagi. Kita tahu dengan kondisi VUCA ya, ada volatility, uncertainty, ketidakpastian, dan berbagai hal lainnya. Jadi manajemen situ merumuskan ini antisipasi masalah lebih besar, kita harus perkuat barisan. Perkuat barisan dalam bidang apa? Bukan bukan di level operasional, bukan di level manajemen, tapi di level culture, di level budaya. Jadi mereka melihat sangat jauh. Dan pada saat mau ekspansi tentu juga sangat dibutuhkan. Dan sebenarnya tanpa ada situasi-situasi perubahan besar ataupun krisis, sebenarnya setiap hari itu penting ya. Karena kalau tidak, kebaikan-kebaikan, nilai-nilai cara kerja, leadership yang baik dari owner itu tidak akan turun sampai ke bawah. Dan di mana budaya perusahaan terlibat atau terlihat tentu dalam keseharian itu yang paling ideal ya. Nah, ini yang seringkali kita lihat dalam simbol maupun artefak sebagai piagam yang ada di dinding dan sebagainya. Sayangnya kalau hanya sebatas dari hiasan dinding itu hanya akan menjadi jargon. Nah, itu yang menjadi pilihan judul hari ini ya. Dalam proses bisnis itu ada pada saat itu interaksi internal maupun pada saat bernegosiasi dengan mitra ataupun pada saat melayani klien-klien. Dan tentu dalam hubungannya dengan masyarakat dan pemerintah itu juga perlu ada. Nah, ada beberapa contoh ya. Kalau kita research ya, Google yang paling tahu, yang kita tahu semuanya. Jadi di dalam Google itu kalau teman-teman bisa baca, mereka menekankan budaya inovasi, keterbukaan, dan psychological safety. Ya, jadi kita tahu kalau anak-anak Gen Z kalau lihat Google, cara tempat kerja mereka sangat homey ya, sangat nyaman. Dan sekarang juga mulai diadaptasi di beberapa perusahaan. Ada open space office, ya 20% waktu untuk inovasi dan sebagainya. Ini adalah proses-proses budaya. Dari hasil budaya yang kuat seperti ini, kita bisa melihat hasilnya kan, berbagai produk dari Google dia terus bermunculan. Ya. Ini retensi karyawan juga tinggi, citra perusahaan juga kuat ya sampai sekarang. Kita tidak akan tahu sampai kapan Google bertahan. Selama dia terus menekankan budaya yang kuat, tentu rasanya dia akan terus bertahan. Dan kita juga ada contoh-contoh dari perusahaan gagal karena budaya lemah seperti Enron dan Kodak ya. Jadi kalau Kodak kita tahu dulu sangat terkenal di zaman-zaman tahun 70, 80 atau sebelumnya ya. Tapi karena mereka mungkin terlena, tidak ada inovasi, budayanya kurang di sana, ya mereka juga terlindas ya. Kita juga tahu apa yang terjadi dengan BlackBerry, apa yang terjadi dengan Nokia. Itu menjadi bahasan umum sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dari serangkaian pengalaman saya menggunakan bahasa sendiri ini yang muncul ya. Kalau buat saya budaya perusahaan itu sebenarnya serangkaian sekumpulan kebiasaan, pola pikir dan cara kerja yang dilakukan repetitif. Nah, ini harus terus berulang. Untuk apa? Kalau saya ingin menekankan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya. Jadi kebiasaan ini diperlukan secara berulang. Bagaimana caranya berulang? Untuk apa? Mencapai tujuan perusahaan. Jadi ada goal yang ingin dicapai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu yang kami sampaikan di dalam sosialisasi budaya. Kami menampilkan fakta bahwa rata-rata perusahaan yang berusia 5 tahun itu di dunia ini ada sekitar 60%. Ya. Tapi yang sanggup bertahan lebih dari 50 tahun hanya sisa 2%. Dan bagaimana perusahaan bisa sampai sanggup bertahan 100 tahun? Itu hanya ada 0,01% di dunia. Ya. Kalau kita lihat logo-logo yang di belakang-belakang itu adalah logo-logo yang kelas besar dunia ya. Dan kita tahu di balik perusahaan yang bisa bertahan sampai 100 tahun itu karena ada budaya yang kuat. Dan ini biasanya saya akan gali, mengajak karyawan, saya kadang-kadang melibatkan pikiran bawah sadar mereka, suara hati mereka dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya. By the way, semua pertanyaan itu
pada saat orang bertanya kepada kita, sebenarnya jawaban itu ada di pikiran sadar atau bawah sadar, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk dijawab masing-masing aja ya. Biasanya orang bilang, oh pikiran sadar. Sebenarnya semua jawaban itu asalnya ada di dalam pikiran bawah sadar. Jadi pada saat kita training, pada saat workshop, saya biasanya menggunakan teknik ini. Saya tanya, apa sih yang menjadi tujuan hidup? Apa sih yang membuat perusahaan itu bisa berkembang, bertahan? Nah, mereka jawab. Nah, itu kita pengen tahu juga tuh di bawah sadar mereka mindsetnya seperti apa. Ya. Saya akan selalu tanya juga apa tujuan hidup. Karena kalau tujuan hidup karyawan mereka kadang seringkali itu pada saat dikasih kertas, dikasih tulisan ataupun isi gadget, mereka diem, mereka mikir. Karena apa? Ternyata tidak sedikit yang belum menentukan tujuan hidup mereka. Dan buat saya dari praktisi hipnoterapis Bahaya sudah. ini hal yang sangat Hatinya aku mau memprihatinkan, nikam. bahaya. Ya karena mereka Dan tidak aku tahu memang itu. tujuan mereka mau dibawa kemana. Dan tentu dari penggiringan pertanyaan tersebut, saya ajak mereka apa sih nilai-nilai yang menjadi value dalam hidup itu untuk mencapai tujuan hidup mereka masing-masing. Ya, baru pelan-pelan kita giring ke tujuan perusahaan, kita sinkronkan. Nah, ini yang menjadi mungkin salah satu judul inspirasi judul saya, jargon atau kunci keberhasilan. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya apa tujuan dan nilai-nilai inti Indonesia, ada yang ingat nggak? Sebenarnya ini ada pada saat pelajaran PMP. Kalau yang tahu pelajaran PMP berarti kita satu generasi ya. Kalau anak-anak zaman now mereka taunya PPKN ya. Nah itu kan sebenarnya ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 pembukaan ya. Jadi yang warna merah itu tujuannya dan bagaimana untuk mencapai tujuan itu sudah ada di dalam nilai-nilai yang dirangkum dalam Pancasila. Kan yang kita ketahui, mohon maaf, bukan bermaksud apa-apa, tapi kalau kita berkaca pada kondisi negara kita, Indonesia itu negara yang berlimpah, luar biasa sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya, tapi karena mungkin kumpulan-kumpulan karakter mindset kebiasaannya tidak terlalu positif, tidak terlalu unggul, ya bangsa kita hanya menjadi bangsa yang mungkin biasa-biasa saja, ya. Bayangkan kalau Pancasila ini dipraktekkan luar biasa, bukan hanya menjadi jargon, Indonesia saya yakin akan menjadi apa satu negara yang mengerikan adidaya ya, bahkan melebihi mungkin negara-negara adidaya di dunia ini. Kenapa? Karena lagi-lagi persoalan budaya yang tidak diterapkan secara konsisten. Nah, yang menarik juga kami bekali, saya yakin Bapak Ibu di dunia HR maupun TI ini, teknik industri tidak asing dengan istilah ikigai ya. Ini juga kami bekali kepada karyawan saya juga pribadi saya bekali kepada relawan-relawan ya. Apa yang menjadi tujuan hidup mereka? Ya, mengajak mereka melakukan introspeksi. Ya. Jadi kalau di Jepang itu adalah ikigai itu alasan untuk hidup ya dalam bahasa Indonesia. Kalau ada orang-orang yang mencintai pekerjaannya, kemudian mereka terampil dalam pekerjaan itu, kemudian mereka mendapatkan imbal balik yang sepadan atas apa yang mereka lakukan, dan kalau apa yang mereka lakukan itu berguna untuk masyarakat, what the world needs, itu akan menjadi satu kehidupan yang sangat penuh arti. Ya, jadi ikigai, model-model ikigai seperti ini juga kita sharing kepada karyawan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dari semua yang saya lakukan, em, saya tiba pada satu kesimpulan. Jadi kalau ingin menerapkan budaya perusahaan, mungkin nomor satu perlu ada perumusan dari owner, ya dari top level management. Ini perlu dirumuskan dalam bentuk yang baku dan kita perlu sosialisasikan. Ya, jadi nomor satu dalam kasus apa yang sekarang ada di perusahaan saya, 3 tahun yang lalu pada saat pandemi mereka melakukan perumusan ulang, bukan baru pertama kali ya. Mereka rumuskan, kemudian lanjut ke training dan sosialisasi. Nah, sayangnya banyak yang mungkin terjebak pada hanya nomor satu dan dua. Sudah dirumuskan, training, sosialisasi selesai. Dari pengalaman saya itu tidak cukup. Ya, kita perlu membentuk lingkungan bahwa budaya itu terus didengungkan. Ya. Biasanya sayangnya lagi hanya menjadi tempelan di dinding. Ya, piagam-piagam ada di dinding, poster-poster, tulisan-tulisan. Lingkungan itu sebenarnya juga eh, bagaimana bisa tercermin dalam keseharian perilaku, baik dari leader, top level management, middle level management, maupun sampai ke level staff. Bagaimana itu terjadi sehari-hari terlihat. Dan yang paling penting adalah kegiatan. Teman-teman, saya rasa teman-teman juga sangat pengalaman, paling nggak ini sudah dirangkum ya. Tanpa kegiatan, em, value-value itu tidak akan terjadi. Kegiatan itu bisa berupa dalam kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, eh, kegiatan outing ya, sudah pasti.
kegiatan-kegiatan yang mungkin mendorong kreativitas karyawan, lomba-lomba kreatif ide dan sebagainya. Yang paling tidak kalah penting juga mentoring. Bagaimana level owner bisa mementoring top level management, para profesional di level atas, mewarisi nilai-nilai tersebut. Itu tentu butuh mentoring. Ya. Kebetulan saya waktu di Siramas saya bisa melihat bagaimana Pak almarhum Pak Eka Cipta Wijaya bisa menjadi mentor yang sangat baik buat top level manajemennya dan juga kepada anak-anak beliau. Ya, sampai sekarang kita bisa melihat second layer Sinarmas itu masih sangat kuat. Nah, ini proses mentoring juga perlu terjadi. Kalau enggak, lagi-lagi sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu perusahaan itu selesai. Dan yang buat saya 1 sampai 5 ini akan kurang lengkap tanpa apresiasi. Ya. Jadi we are dealing with people tanpa apresiasi, karyawan-karyawan kita juga hanya akan menjadi merasa mesin uang, mesin pekerja. Di satu titik begitu mereka mempertanyakan atau menemukan satu persimpangan di mana apa arti hidup mereka, dengan tanpa apresiasi ini pasti mereka eh, tidak akan lagi bertahan di perusahaan itu atau mungkin mereka kehilangan produktivitasnya. Jadi sangat bagus kalau ada perusahaan-perusahaan yang melakukan sesi-sesi apresiasi kepada karyawannya. Kebetulan di perusahaan Sumarekon ini saya melihat cukup tidak banyak ya perusahaan ini yang secara konsisten memberikan penghargaan kepada karyawan yang sudah bekerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan terakhir itu ada yang sampai 45 tahun ya. Jadi mereka diberikan apresiasi. Setiap tahun penghargaan itu diberikan. Sebenarnya tidak perlu menunggu sesi momen-momen seperti itu, tapi bagaimana penghargaan sehari-hari seperti yang tadi kata-kata Ho'oponopono tadi, I love you, thank you, I'm sorry, please forgive me, itu juga sebenarnya bentuk apresiasi. Well, saya rasa itu yang saya bisa sharing sedikit dulu. Ini hanya lampiran sedikit ya. Tadi ya saya sudah sampaikan Seci sudah lebih dari 60 negara, tapi dia kok bisa bertahan sampai sekarang. Saya juga tertarik, saya makin dalam makin lihat, oh sederhana karena keteladanan pimpinan Seci Mas Senen kepada relawannya. She walks the talk and she talks the walk. Itu yang menarik. Dia melakukan apa yang dikatakan dan dia menyampaikan apa yang dilakukan. Jadi itu terus tersebar. Dan dalam konteks Indonesia, Seci juga eh, apa mendapat kepercayaan dari pemerintah ya. Misalnya dari ada 3 kepemimpinan presiden yang hadir dalam proyek-proyek kemanusiaan Seci. Nah, saya sampaikan ini dalam konteks kerelawan bahwa semua ini trust dari pemerintah di masyarakat bisa terjadi karena ada budaya. Ya, kalau di Seci itu ada namanya budaya humanis. Nilai-nilai itu kata kunci adalah bersyukur, menghormati, cinta kasih. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya kalau mau ada yang penasaran kenapa Seci bisa berkembang demikian besar di dunia di Indonesia, bukan karena etnis tertentu atau golongan tertentu atau agama tertentu, tapi karena ketiga nilai ini, bersyukur, menghormati, cinta kasih. Esensinya ada interaksi antar manusia dan akan menjadi sangat efektif kalau kita ingin terapkan ke semua jajaran manajemen. Jadi nomor satu kita butuh the will from the owner and the top level management. Yang kedua, kalau top level management atau owner sudah menerapkan, tentu ini tantangan bagaimana middle management benar-benar juga menyerap itu menjadi sebuah bukan serangkaian peraturan, tapi bisa menyampaikannya dalam interaksi keseharian. Dan itu perlu terus dilakukan repetisi, ya. Baru saya melihat itu bisa menjadi sesuatu yang impactful. Kurang lebih itu sih Pak Erik ya. Oke, baik, terima kasih. Saya membuka kesempatan ya bagi Bapak yang ingin bertanya, silakan saja open mic dan langsung ditanyakan kepada Agus ya. Silakan. Atau mungkin Pak Erik masih mau melanjutkan pertanyaannya, silakan juga. Ya, sambil menunggu mungkin Pak, saya mau bertanya juga ya. Ya, Yang boleh. membangun budaya di mana-mana ya, bisa di perusahaan, bisa di sekolah, bisa di ya di organisasi seperti tadi Seci dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak ya, ini Hmm. kan kalau Seci tentu karena ini faktor daripada pemimpinnya ya, Master Hmm. Chen-nya gitu. Ya, kuat pengaruhnya lah ya Pak ya. Ya, Tapi di tapi sampai ke bawah begitu ya. Bagaimana dia mentransfer? Mungkin saya tertarik dengan itu karena saya sih sebenarnya mendengar Seci itu sebelum itu masuk di Indonesia ya. Waktu itu saya oh, pertama kali belajar mengetahui itu waktu di Singapura ya. Saya pernah lihat oh,
mereka mengorganize dan seterusnya. Ini menjadi menarik, Pak, karena di banyak organisasi ya semakin besar itu kan biasanya orang berbicara itu bukan bicara masalah budayanya, malah mesti di-manage secara profesional. Itu yang Iya, saya betul. suka ya, betul ya. Nah, ini kan organisasi keagamaan yang jelas non-profit dan seterusnya begitu kan ya. Bagaimana ini mentransfer dari topnya ya, pimpinan topnya itu sampai ke ya saat ini berada di 60 negara dan sampai mungkin kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ya ikut ya mungkin saya Ya. katakan lebih sederhana ya Pak ya, tidak terlalu tapi mereka bisa terlibat dan kita lihat juga di Kota Bandung banyak ya relawannya, di Jakarta juga banyak gitu Mm-mm. ya. Nah, bagaimana Pak Agus? Oke, terima kasih Bu Eling. Pertanyaan yang menarik ya, karena juga itu yang membuat saya terdidik pada saat saya pertama kali join di SECI itu tahun 1999. Jadi saya masuk, mohon maaf dengan sedikit angkuh Bu Ailing. Waktu itu baru lulus sekitar 8 tahun ya. Terus saya juga terlibat dalam aktivitas organisasi kemahasiswaan. Jadi saya pikir, SECI ini hanya organisasi sosial. Saya sudah pengalaman, saya bisa bantu. Jadi itu yang saya bilang dengan angkuh. Jadi begitu masuk, saya malu karena apa yang saya bayangkan SECI itu hanya sebagai organisasi sosial, ternyata bukan. Di situ banyak sekali orang-orang yang melatih diri mereka dari mindset perilaku perkataan yang tidak baik menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan itu semakin saya tertarik untuk melihat. Sampai akhirnya saya punya beberapa kesempatan berkunjung ke Hualien, ya ketemu Master Chen juga. Nah, di sana mungkin secara pelan-pelan, secara bertahap saya bisa melihat yang mungkin bisa menjadi jawaban dari pertanyaan Bu Ailing. Nomor satu, Master Chenian really walks the talk. Pada saat beliau menyatakan hal demikian, beliau lakukan. Beliau tidak pernah menggunakan satu sen pun dari dana donasi relawan untuk kebutuhan hidupnya. Jadi beliau berpegang teguh pada satu prinsip, satu hari tidak bekerja, satu hari tidak makan. Jadi apa yang dilakukan Mas Secenen dan murid-muridnya, mereka benar-benar bercocok tanam, benar-benar baru pertama kali saya melihat perempuan biksuni mereka hari-hari. Jadi mereka juga melakukan berbagai jenis aktivitas home business ya. Dari sederhana mereka kumpulkan untuk kebutuhan hidup mereka, yang luar biasanya lagi, mereka sisihkan dana itu untuk membantu orang-orang. Jadi mereka tidak hidup dari donasi relawan, ikut berdonasi supaya bisa membantu orang-orang yang kesulitan. Dan Master Cenan melakukan itu dari awal sejak pada saat dia muda. Jadi di sana ada sisi keteladanan Bu Ailing. Yang kedua, yang tadi saya sebut ada value, bersyukur, menghormati, cinta kasih itu. Itu benar-benar secara sistematis dari Mas Cenen sampai ke seluruh relawan suci di dunia kurang lebih 5 sampai 6 juta sekarang, ya. Jadi mereka itu dari pertama kali bergabung jadi relawan sampai ke level komite pun mereka selalu diingatkan harus bersyukur. Kenapa? Kita punya kesempatan berbuat baik. Ada orang yang mau menerima bantuan. Harus menghormati para penerima bantuan kepada orang-orang yang juga membuat bantuan ini terjadi. Dan pada saat kita melakukan bukan karena meremehkan orang lain, tapi karena cinta kasih yang tulus. Itu begitu sistematis. Yang ketiga, karena prinsip kesetaraan. Ya, jadi kalau di Seci itu ada yang level-level yang tadi saya sebut ya, ada Pak Eka Cipta, sekarang putranya Pak Franky ya, level konglomerat di Indonesia. Tapi begitu pada saat mereka berjubah seragam relawan Seci, mereka harus ketemu karyawannya, mereka akan panggil. Dalam istilah mereka itu sesiung sece, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi karyawan pada saat berjubah relawan seragam Seci, mereka menjadi setara dengan Big Boss, setara. Dan kesetaraan itu benar-benar mereka praktekkan. Jadi saya lihat bagaimana antara satu kata dan perbuatan itu menjadi salah satu kunci. Yang kedua, prinsip-prinsip kesetaraan itu juga menjadi penting. Berikutnya, nilai-nilai yang kita bicara culture itu menjadi satu hal yang sangat penting. Mereka sangat sistematis pelatihannya, mereka siapkan bukan hanya di pelatihan, dalam kegiatan juga mereka praktekkan seperti membungkuk 90 derajat kepada penerima bantuan, bagaimana pada saat survei, apa yang harus diucapkan dan sebagainya. Kurang lebih itu Bu Ailing. Jadi di balik itu, baliknya Nah, kalau value ya. ditarik ya Pak ke perusahaan begitu Ya. misalnya ya, apakah itu bisa menjadi applicable tentu di dalam kegiatan organisasi yang sifatnya ya humanistis ya, kita bisa ini ya tadi yang salah
apa tadi, misalnya kesetaraan ya Pak, tadi itu kan Ya, ya. Nah, tapi kalau di dalam perusahaan bagaimana kita menarik hal ini ya? Karena kalau di dalam pandangan saya bahwa patternnya kan bisa jadi sama ya Pak, cuman nanti dalam aplikasinya mungkin bisa menjadi berbeda gitu kan. Karena ya, ini menggerakkan oke, organisasi, menggerakkan orang ya. Cuma bedanya satu di ya, organisasi humanis, satu di organisasi yang sifatnya bisnis. Gimana Pak? oke. Menarik sekali Bu Eling. Jadi pada saat saya mention about equality, kesetaraan, tentu itu tidak menafikan em, struktur, ya. Jadi di dalam SECI juga ada namanya struktur organisasi, struktur manajemen. Jadi pada saat itu juga diterapkan, akan ada atasan, akan ada bawahan, dan mereka menjalankan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana mestinya. Tapi pada saat kita bicara kesetaraan, artinya dari cara bersikap, dari cara budaya berpikir. Jadi meskipun dia ada di top level manajemen, dia akan eh, berperilaku, berucap hal yang sama kepada mungkin eh, level-level yang staff, entah itu junior staff dan sebagainya. Jadi kesetaraan itu dalam tata cara berpikir, berbicara dan sebagainya. Mungkin bisa aja kalau kita berbicara kepada atasan, wah kita sopan 1.000 bahasa ya. Tapi kalau kita bicara dengan orang-orang yang di bawah itu kita jadi kasar semuanya dan sebagainya. Nah disitulah prinsip kesetaraan itu terjadi. Tapi tetap akan ada hierarki, hierarki organisasi yang harus tetap dijalankan. Dan kebetulan saya di Summarecon sekarang saya bisa melihat bagaimana dari Pak Sucipto ya, foundernya, beliau dihormati bukan karena strukturnya, tapi bagaimana ketegasan sikapnya, disiplinnya dan sebagainya. Dan itu yang menjadi membuat beliau disegani ya. Jadi saya baru bergabung Summarecon 3-4 tahun, tapi yang saya lihat dari orang-orang lama, mereka tidak pernah bicara bahwa Pak Cipto itu kasar ya dan mereka memperlakukan karyawan itu begitu luar biasa, sangat apresiatif. Ada karyawan yang butuh pertolongan mereka lakukan dengan baik, termasuk mitra kerja. Yang saya ingat begini, pada saat krisis Krismon ya, mitra-mitra Sumarekon mengalami kesulitan waktu itu. Apa yang dilakukan Sumarekon oleh Pak Cipto adalah dia bersedia membagi kerugian tanda petik ya supaya para mitra itu bisa bangkit. Jadi begitu bangkit sama-sama, mitra itu percaya dengan Summarecon. Jadi saya rasa prinsip kesetaraan itu, prinsip nilai-nilai kepedulian itu, komitmen itu bisa terjadi tanpa melihat hierarki organisasi. Begitu Bu Aileen yang saya pahami. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan kita Malam Bu tanya. Eling. Malam, Pak Sulis. Makasih. Makasih Pak Gus. Menarik sekali ini. Ya, Masih Pak Sulis. ya seringkali ya saya seringkali berinteraksi dengan guru. Oh, Ya, dan ketika pengalaman berinteraksi dengan guru mhm. itu seringkali mereka itu tidak tertarik membicarakan nilai-nilai ya, padahal guru gitu ya. Iya, itu dia tuh. Ya, ini caranya gimana? Begitu begitu diskusi tentang nilai-nilai itu mereka cenderung mengabaikan. Mereka lebih lebih suka membicarakan how to, Yes, iya, karena ya guru kan how to gitu pelatih ya. buat how to ya. Tetapi yang melatar belakangnya atau yang melandasi how to-nya itu mereka nggak suka. Gitu. Oke, Mengapa harus begitu itu mereka nggak suka gitu. Nah ini iya. gimana caranya Pak Gus? Mohon Thank you. pencerahannya nih. Thank you Pak Sulis. Ini kebetulan saya punya pengalaman. Jadi karena saya pernah di bagian budaya humanis Seci, saya ditempatkan di Seci School ya. Seperti tadi saya sempat sharing. Kebetulan saya diminta khusus memang bagaimana inseminasi value Seci itu kepada guru-guru yang mengajar di Seci School. Dan kebetulan banyak yang ekspat dari Filipina, dari Amerika dan sebagainya, termasuk guru lokal. Persis yang tadi disampaikan oleh Pak Sulis. Sederhana, mereka simple, mereka penuhi jam komitmen mengajar mereka, menyusun materi belajar, lesson plan, dan sebagainya. Nah, challenge saya adalah ini menghadapi orang-orang yang pinter secara akademis, dan karena ini menggunakan kurikulum IB, mereka punya sistem kurikulum yang memang agak unik. Sementara saya tidak punya itu sama sekali. Tapi yang saya pelajari di Seci, karena Seci itu punya misi pendidikan sangat kuat juga. Mereka ada bekal semacam pedoman guru humanis Pak Sulis. Yang nanti
Kalau boleh izin, saya kirimkan buku itu ke Pak Sulis ya, karena saya Terima kasih. karena Pak Sulis kan Terima kasih suka banyak. pendidikan. Itu saya lihat baca buku itu bagaimana menjadi guru yang humanis di sana bisa banyak sekali menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, apa yang dilakukan? Jadi apa yang saya lakukan sederhana mengikuti apa yang sudah dijabarkan oleh Seci Internasional termasuk Master Cheng Yen. Jadi eh, kita juga melibatkan para guru-guru ini dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan, ya. Jadi ada di satu masa guru-guru itu diajak ke lokasi-lokasi kumuh di mana Seci memberikan bantuan. Jadi mereka ikut membangun rumah, mengecat rumah yang memang harus direnovasi dan sebagainya. Kemudian tentu pada saat kita melibatkan murid-murid yang sekolah di Seci itu, murid-murid itu terpapar dengan berbagai kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan juga yang ada diterapkan di sekolah. Misalnya menghabiskan makanan, berbaris dengan rapi. Justru di sana guru-gurunya jadi melihat, oh ya murid-murid seperti ini, saya juga harus ikut. Kuncinya apa? Artinya lingkungan. Kita perlu membentuk satu lingkungan sekolah yang membuat guru itu merasa tanda petik malu ya kalau mereka tidak ikut. Jadi bagaimana kita bisa lebih dominan. Dan lagi-lagi ini kita bicara soal leadership. Ya, kalau leadership itu kuat, kemudian ada tim operasional di bawah. Kebetulan saya ada di dalam tim operasional itu karena ada value Suci yang kuat, saya merasa nyaman jalankan. Meskipun aneh. Jadi kalau guru-guru itu Pak Sulis kalau di Suci harus pakai dasi, harus dikancing, pakai seragam. Sedangkan guru-guru itu kan bebas, ingin bebas. Ya, saya juga Ya, ingin bebas kan. Seragamnya itu benar-benar luar biasa ketat. Tapi kita ajak pengalaman, pemahaman-pemahaman, guru-guru yang awalnya resisten lama-lama dengan kerendahan hatian, dengan kegiatan-kegiatan yang sudah bisa dirancang untuk membuat mereka hatinya tersentuh, memang tidak 100% berubah Pak Sulis. Tapi beberapa yang berubah itu bisa memberikan dampak yang impactful kepada teman-teman yang lainnya juga. Dan kalau itu dilakukan konsisten, saya bisa melihat banyak guru yang tanda petik berubah. Karena apa? Hatinya disentuh. Dan tentu para manajemen Seci, top manajemen Seci itu kebetulan Pak Franky seorang pimpinan Sinar Mas tadi, dia menjadi ketua yayasan di Seci School. Pada saat Pak Franky ketemu guru-guru itu, dia sangat humble dan guru-guru itu pasti mereka tersentuh dan mereka eh, kembali mau. Oke, this is my mentor, saya ikutin. Menarik hmm, jadinya. ya, Jadi jadi guru-guru itu mereka harus makanan vegetarian karena diseci ya. Mereka melakukan dengan sukarela karena mereka mendapatkan manfaatnya. Mereka paham. Yang tadi Pak Sulis bilang mereka nggak mau why, kita kasih why-nya dulu. Kenapa harus lakukan ini? Mereka paham, mereka sangat suportif. Itu sih ya, pengalamannya Pak Sulis. baik. Thank Makasih Pak you. Gus. Terima kasih Ya, banyak. Terima kasih Pak Sulis. Pak Agus masih ada dua pertanyaan ya Pak, ya, dari Ibu Tita ya, dan satu lagi dari Pak Putra ya. ya. Baik, selamat malam. Izin bertanya Pak Agus, bagaimana cara konkret menyatukan persepsi di saat ada beberapa stakeholders dengan prinsip dan etos kerja yang berbeda-beda? Saya bertanya dari perspektif middle management. Terima kasih. Saya langsung Pak ya dengan pertanyaan yang berikutnya supaya nanti Ya, Bapak bisa langsung menjawab. ya. Izin bertanya Pak, perkenalkan Putra dari Aston Samarinda. Jika seorang karyawan berperilaku bertentangan dengan core values tapi menghasilkan revenue besar, apakah perusahaan akan tetap mentoleransi? Ini pertanyaan dilematis. Saya alami, kita semua alami, saya yakin. Oke, saya izin menjawab ya, Bu Ailing. Ya, Oke, silakan Pak. nomor satu saya em, pertanyaan dari Ibu Tita ya, Ibu atau Bapak Kita Ibu ya. Ya. Jadi em, menyatukan persepsi di saat ada beberapa stakeholder dengan prinsip dan kita ada di middle management. Saya pernah mengalami Ibu Tita, ya. Jadi kalau jujur itu kembali ke diri kita masing-masing. Saya sekarang pun kadang-kadang mengalami baik di Sumarekon maupun di Seci, ya. Tentu stakeholder itu ada levelnya juga berbeda-beda. Level bagaimana mereka meyakini nilai dan budaya itu dan bagaimana mereka menerapkan. Kalau saya sederhana, saya cari yang paling top. Artinya kalau dalam konteks Sumarekon saya ber apa mencari teladan saya ke owner, ke founder, ya. Dalam hal ini Pak Cipto. Kalau seandainya dalam kasus seperti ini kira-kira Pak Cipto akan seperti apa? Saya ikuti. Ya, karena memang pada kenyataannya beberapa top level management itu mereka tidak melakukan apa yang Pak Cipto lakukan.
Tapi sebagai level management, middle management tentu ya bahasanya harus tahu diri ya. Kita harus melihat bagaimana relasi kekuasaan itu bekerja, bagaimana sejauh apa suara kita bisa didengar. Ya, kalau saya memilih tidak kasak kusuk, saya terus jalankan apa yang menjadi value dari perusahaan dan saya mengikuti, saya teladani meskipun kadang-kadang aneh dan unik. Ya. Dalam beberapa kasus saya alami ini, bahkan saya harus mungkin tanda petik dialienasi maupun menghadapi konsekuensi ya eh, tidak ada di departemen itu lagi. Tapi paling nggak saya menghidupi nilai saya dan nilai yang saya hidupi itu adalah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan. Ya. Jadi di sisi itu juga saya mengalami hal yang sama. Saya melihat kok praktek-praktek ini yang dilakukan di maaf stakeholder maupun di level top level maupun di middle management kok tidak sesuai ya. Tapi saya berusaha, tentu nomor satu, saya berusaha Ibu Tita ya. Saya berusaha menyampaikan apakah seperti ini karena kan value yang disampaikan seperti itu ya. Tapi kalau dengan cara-cara persuasif apa dan sebagainya, saya memilih tidak frontal ya. Yang saya lakukan, saya terus jalankan sampai satu titik. Saya punya prinsip. Ini sebagai seorang prinsip hipnoterapis. Kalau saya ada kalau saya ada di satu lingkungan yang saya merasa lebih banyak toksiknya, yang negatif, pilihan saya ada dua. Satu, kalau saya mampu merubah kondisi itu, merubah lingkungan itu, saya akan lakukan perubahan itu. Tapi kalau kedua, saya tidak bisa merubah lingkungan itu, saya akan memilih keluar. Karena saya yakin lambat laun saya juga pasti akan terdampak dengan kondisi tersebut. Itu jawaban saya, Bu Tita. Yang kedua, dengan Pak Putra ya. Jadi tetap menoleransi kalau ada pertentangan dan itu menghasilkan revenue besar. Saya pernah Pak di satu perusahaan eh, ada satu mesin besar ya hilang. Oke. Tapi orang yang hilang itu, orang yang bertanggung jawab atas mesin besar itu tetap di-maintain oleh perusahaan. Nah, kalau ini Pak, kalau saya rasa kita harus memposisikan diri sebagai apa? Kalau sebagai owner, saya tidak akan mempertahankan orang tersebut. Meskipun dia menghasilkan revenue besar, tapi dia bertentangan dengan core values, kalau saya jadi owner, saya tidak akan gunakan. Kenapa? Lambat laun itu akan menjadi kanker yang begitu tiba saatnya, pasti perusahaan itu akan hancur. Ya. Jadi, tapi kalau kita di level manajemen lagi-lagi kita bicara relasi kekuasaan. Apakah kita sanggup? Ya kita harus objektif. Kalau kita memiliki potensi yang cukup, kita juga memiliki modal kepercayaan cukup dari level manajemen, kita coba sampaikan. Tapi kalau tidak, mungkin kita tidak bisa berbuat banyak. Yang jelas, sebagai sikap pribadi, orang itu bertentangan dengan core values tapi menghasilkan revenue besar saya tidak akan pertahankan karena dia pasti akan menjadi eh, efek menular seperti yang tadi kita lihat ya metronom itu dia akan terus berjalan demikian Pak. Ada ucapan terima kasih dari Bu Tita Terima ke kasih Pak kembali Agus kita. jawabannya dan Pak Putra juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Terima Pak kasih Agus. Bu Aling. Mudah-mudahan nanti Bapak tidak bosan untuk diundang kami ya. Kami satu minggu satu kali setiap hari Jumat belajar selama 1 jam dan apa yang Bapak sharingkan kepada kami ini merupakan suatu yang apa ya berguna lah bagi kami ya Pak. Sekali lagi Terima terima kasih kasih. terima kasih atas kesempatannya senang Ya. berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya.